Oke, baik teman-teman semuanya. Setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, kemudian Yasona Lawli dipanggil KPK masih sebagai saksi, tapi nanti ujung-ujungnya jadi tersangka juga. Kini Deddy Sitorus dilaporkan ke KPK dugaan menerima gratifikasi. Gratifikasi apa bang? Pokoknya ada deh. Satu persatu elit-elit PDIP dipanggil oleh KPK. Awalnya jadi saksi, lama-kelamaan nanti naik kelas menjadi tersangka. Oke, langsung saja ya teman-teman, biar tidak penasaran, mari kita simak video Opung Parbelak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Kalau kemarin Hasto Kristianto sudah dilaporkan ke KPK dan menjadi tersangka, sekarang giliran Deddy Sitorus. Senang kali kalian. Kok sama kita? Jadi siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah LSAK, Lembaga Studi Advokat Anti Korupsi. Ingat loh, lembaga advokat. Bukan kaleng-kaleng itu. Terkait apa Bung? Terkait gratifikasi ya. Jadi LSKK melihat bahwasanya Deddy Sitorus menerima gratifikasi berupa penyewaan helikopter ketika dia sedang kampanye di Kalimantan Utara. Nilainya berapa? Sikitnya cuma 3,07 miliar. Bukan sikit itu. Aduh. Ternyata ini bukan cuma mendapat respon dari masyarakat biasa. MAKI, Maki Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, juga memberikan support kepada KPK untuk melakukan penyidikan. Gas terus KPK. Habis. Ya. Jadi begini ya, siapa ini Deddy Sitorus berkilah bahwasanya saya menggunakan helikopter bukan flexing, itu untuk keperluan kampanye. Sekarang gini Bung Deddy, bukan masalah keperluan untuk kampanye atau flexing. Yang ngasih sewa helikopter siapa? Siapa? Masalahnya di situ. Mau kau pakai flexing kah? Mau kau pakai kampanye kah? Mau kau pakai ngangkat sembako kah? Nggak urusan. Yang jadi urusannya itu, yang jadi masalahnya, yang ngasih gratifikasi, yang ngasih penyewaan, yang ngasih helikopter siapa? Kenapa menjadi masalah? Menjadi masalah karena kau itu penyelenggara negara, dalam kurung anggota DPR RI. Karena anggota DPR. Sudah jelas. Ternyata betul ya, dinasti teriak dinasti, maling teriak maling, gratifikasi teriak gratifikasi. Waktu Kaisang pergi ke Amerika Serikat, muncul kalian paling tajam. Make juga nih. Aku kira nggak make kawan-kawan. Pakai helikopter juga dia. Helikopter yang saya pakai itu tidak semewah yang dipakai Kaisang dan juga Bobi Nasution. Katanya seperti itu. Bukan masalah mewahnya, yang penting gratifikasi. Setuju, yang penting gratifikasi. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Udah ngomong undang-undang kita, repot. Itu mengatakan bahwasanya setiap gratifikasi atau pemberian imbalan hadiah kepada penyelenggara negara ataupun juga anggota dewan yang tidak dilaporkan kepada KPK ya, maka itu dianggap sebuah tindakan pidana. Berapa tahun minimal hukumannya? 4 tahun. Siap-siaplah kau 4 tahun. Potong masa tahanan 1,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Lumayan lah. Tahu kalian apa tanggapan Deddy? Kenapa yang diserang partai politik kami saja? Kalau kemarin Hasto, sekarang saya. Sebentar lagi nanti Roni.
Sebentar lagi nanti Adian Napi itu bulu. Ya, ini berarti serangan terhadap partai PDIP. Bukan itu masalahnya. Kalau nggak melakukan kenapa gerah? Ya, kalau nggak melakukan Kenapa aneh? Kenapa panik? aneh. Kan begitu kan? Itu aja. Kalau kalian tidak melakukan kesalahan, nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Kalau kalian tidak melakukan dosa terhadap rakyat ini, tidak melakukan sebuah tindakan pidana korupsi, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat, kami pun siap untuk mensupport kalian. Setuju. Kami pun support. Nah, masalahnya selama ini kalian sudah menuding ya Bapak Jokowi melakukan politik dinasti. Ternyata kalian pelaku utama. Kalian tuding bahwasanya keluarga Jokowi maling. Ternyata kalian pelaku utama. Lagu utama. Kalian tuding keluarga Jokowi melakukan gratifikasi. Ternyata kalian pelaku paling utama. Ya, siap-siap ya, siap-siap. Ya, makanya aku bilang ketika kalian berkuasa, ya jangan pernah kalian itu merasa jumawa. Jadi ketika kalian itu tidak berkuasa lagi, mental merasa masih juara itu udah nggak ada lagi. Ini kan enggak, iya kan udah nggak berkuasa, merasa paling merasa paling punya power. Jadi udah bisa dipastikan sebetulnya koar orang ini yang paling besar. Aku sempat kebingungan dia kan, kenapa bilang? Kenapa? Kalau sempatlah diangkat si Hasto ini sama KPK, siapa lagi kawan sini di Sitorus? Nggak ada lagi kawannya koar-koar. Ternyata ku dengarlah kabar bahwasanya dia dilaporkan KPK, ya kan? Kalau sempat ketangkap, akan bisa barengan orang itu koar-koar di penjara. Ada teman. Ada teman curhat. Bikin podcast. Ya, podcast lah orang itu dua. Mas Hasto, gimana perasaannya? Lo kok sampean nanyakan perasaan saya? Perasaan gue sampai perasaan sampean piye? Ya ginilah Mas. Inilah buah dari perbuatan kita. Mas pulanya udah dikasih tahu, jangan kasih berita-berita hoax. Mas kasih pula berita hoax. Berita hoax apa? Itu Mas yang kemarin yang kau bilang itu di podcastnya si Akbar Faisal, yang kau bilang bahwasanya Bapak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Jadi kayak ginilah kita kena sekarang. Makanya Mas kalau dapat informasi, tolong dulu difilter. Ini ndak informasi di Koni dari Koni yang kau percaya. Ya aku juga ndak tahu Mas, saya kira Bu Koni itu betul-betulan orang yang bersih. Saya kirain dia itu betul-betul seorang pejuang. Begitu dilaporkan dia kabur ke Rusia. Itulah kau Mas, makanya orang kayak gitu nggak bisa dipercaya Mas. Iya. Apa yang dilakukannya itu hoax semua. Makanya Mas, lain kali ke depannya ya jangan lagi mau diundang podcast sama dia. Ya iya, tapi sampai juga gitu loh. Saya cuma ngasih berita ini dan itu, sampai niki ngegasnya begitu-begitu amat. Contohnya itu, sampean bilang katanya mau bikin polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah kementerian yang lain. Nggak jadi, nggak ada tanggapan dari DPR. Yo izin Thomas. Ya kan itu pendapat darimu. Aku cuma mengajukan. Masalah diterima nggak terima itu urusan belakang, itu pikirku rupanya kayak gini jadinya. Oh tapi gini Mas, bagaimana kalau kita minta tolong sama Ibu Megawati? Kan dia katanya komitmen kalau misalnya kita ditangkap
beliau akan datang. Kau masih percaya sama dia? Ya mesti percaya toh Mas. Lah kita ini kan kader Mas. Enggak, aku tanya dulu sama kau, masih percaya kau sama dia? Oh 100% aku masih percaya Mas. Kau nggak tahu rupanya namamu udah dicoret. Maksud toh Mas? Nama kau itu udah nggak ada lagi di website yang ada di PDIP. Kau tengok, begitu kau ditetapkan jadi tersangka, terus dicarinya penggantimu. Oh alah Mas. Jadi sia-sia atau selama ini kesetiaan saya? Tidak ada gunanya saya setia sama partai itu Mas. Padahal saya sudah melakukan berbagai macam cara. Iya sekarang begini, kau pula terlalu setia kau. Jadi begitu Mas. Ya udah sekarang gini aja, ya lepas dari sini, ya kita cari partai yang baru. Mas, lama lo Mas, 4 tahun toh Mas. 4 tahun kau bilang, contohnya 4 tahun, sekarang 2024, kita keluar 2028, pemilu kan 2029. Masih ada rupanya Mas yang mau nerima kita. Nggak percaya kau sama aku lah. Lawang ketum saya nggak percaya apalagi sampean Mas. Ternyata itulah isi podcast dari mereka berdua. Jadi itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan ya apa namanya, ini bisa dikatakan ini bersih-bersih. Di Bapak Prabowo pun juga sendiri mengatakan kalau dia ya tidak main-main dengan tindakan pidana korupsi, kan begitu. Dia nggak peduli siapa politisinya, dia nggak peduli apa partainya, dan dia nggak peduli siapa ketua umumnya. Selagi masih ada bukti, sikat. Kan begitu. Jadi pandai-pandailah kalian ya. Apalagi kalian yang kemarin sempat berkuasa selama 10 tahun, jangan pernah kalian mencoba-coba memframing bahwasanya penguasa sekarang sedang menyerang kalian. Tidak. Ya, malah dia katakan lagi apa dibilangnya? Ini pasti kerja penguasa, kata di situ terus ketika dilaporkan. Udah dibilang ini kerjanya LSAK, lembaga apa namanya, lembaga studi advokat anti korupsi, bukan pemerintah. Iya beda loh. Sekarang hak mereka untuk melaporkan kau di situ terus. Kalau terbukti dan kau ditetapkan menjadi tersangka dan masuk penjara, itu bukan salah pemerintah, itu salahmu dewe. Ngono lho. Wes jelas. Itu dia. Udahlah di situ terus, gue bilang sama kau. Sedangkan sekjen gak lolos, apa lagi kau? Sekjen wah orang nomor 2 kena jaring. Apalagi sampean. Gak usah takut, ra usah wedi. Nek kalau sampai ini tidak ada bikin kesalahan, ya wes tenang aja. Tenang aja. Tapi kalau misalnya kalian ini memang sampai ini melakukan kesalahan dan layak untuk mempertanggungjawabkan dan masuk penjara, ya wes, iku namanya iki wayahe. Wayahe. Sudah waktunya. Ingat, ada pepatah mengatakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Iya dong, tapi kalian bilang kalian pejuang. Ya,
Jadi itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan ya Deddy Sitorus ini nggak usah perlu membela diri lah. Sama seperti Hasto kemarin, capek-capek dia membela diri, ujung-ujungnya ditetapkan juga jadi tersangka kan begitu. Sekarang itu tergantung bisa ndak kau membuktikan kalau kau itu tidak melakukan gratifikasi, ya kan? Mau alasan kalau dibilang katanya alasannya ini ya kan? Saya itu menyewa helikopter karena di Kalimantan Utara itu tidak sama dengan Jawa. Kalimantan Utara itu penuh dengan daerah-daerah yang berjauhan. Kadang dari satu desa ke tempat desa lainnya itu jaraknya 200 meter. Tidak bisa ditempuh jalan darat. Kadang pakai perahu. Tidak bisa ditempuh dengan perahu. Kadang-kadang juga harus pakai helikopter. Sekarang begini, kenapa nggak di Jawa aja kau mencalonkan? Kan begitu. Iya. Sekarang begini, kalau memang ada uangmu sewa helikopter, tapi kalau nggak ada uangmu, kau melakukan kau menggunakan jasa dan juga pemberian dari itu katanya dari perusahaan kan? Iya. Dari perusahaan katanya ya. Itu tetap tidak diperbenarkan, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena bukan uangmu. Nah, kalau memang uangmu contohnya ya, apa sanggup seorang anggota Dewan DPR RI dengan gaji sekian-sekian menyewa pesawat atau menyewa helikopter sejumlah 3,07 miliar? Bayangkan kalian ya kan, 8 kali penerbangan dengan total penerbangan 48 jam 3,07 miliar. Banyak itu. Ya kalau cuma anggota dewannya dia contohnya kan patut dicurigai kan? Karena mana ada uangnya anggota DPR nyewa segitu. Ya, jadi sekarang jangan pernah kalian framing bahwasanya pemerintah atau penguasa sedang mengobok-obok PDIP. Enggak perlu bikin framing seperti itu. Karena biar tahu kalian, yang mengobok-obok kalian itu orang kalian sendiri. Serius. Iya. Karena orang luar mengobok-obok partai kalian nggak ada untungnya. Sampai si Hasto bilang bahwasanya ini adalah kerja dari orang yang pernah berkuasa, yang kerakus akan kekuasaan sehingga dia menginginkan 3 periode. Nggak usah serang Jokowi terus lah. Iya aneh loh ya. Ya, coba dulu serang dulu Bapak Prabowo. Bapak Prabowo aja sekarang bilang kan, saya baru 2 bulan, tapi kalian sudah bisa hitung berapa koruptor yang sudah tertangkap. Berarti artinya apa? Berarti artinya ya Hasto itu juga karya tangan dari Bapak Prabowo. Loh kok bisa gitu Bung? Bapak Prabowo lah yang menekankan kepada setiap lembaga dan juga aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang melakukan korupsi. Betul. Termasuk si Hasto. Termasuk juga di situ harus kalau memang terbukti. Kalau nggak terbukti ngapain kalian sewot? Nggak usah takut lah, ya kan? Nggak terlalu kejam bangsa ini, negara ini atau aparat penegak hukum memberikan hukuman kalau memang kalian tidak terbukti. Dan jangan banding-bandingkan kasusmu dengan kasus yang lain. Ini di sini suka kali membanding-bandingkan. Kenapa cuma kami yang ditindak seperti ini? Kenapa di sana ada kasus? Kenapa nggak ditindaklanjuti? Kan begitu, suka kali dia kayak gitu. Tapi mau kemana dia mengadu ya? Dia yang berusaha untuk mengkambing hitamkan parcok itu juga kan? Ini juga yang bilang itu apa namanya? Kalau kepolisian itu harus berada di bawah Kemendagri. Aduh, atau kembali lagi di bawah TNI. Makanya udahlah di situ terus ya. Sekarang begini aja lah ya. Persiapkan dirimu sama seperti Hasto mempersiapkan dirinya. Itu aja. Daripada capek-capek nanti bikin kianlah video klarifikasimu. bikin kian, susun kian kata-katanya. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Jadi mudah-mudahan
Deddy Sitorus tidak terbukti melakukan gratifikasi, ya kan? Itu aku bicara mudah-mudahan loh. Ya. Tapi kalau contohnya memang kau ditetapkan jadi tersangka, berarti tak terkabullah doaku. Ya kan? Oke? Jadi itu dari aku perbelak. Ya salam NKRI harga mati. Jadi ini gimana teman-teman ya? Mereka itu selalu maling, teriak maling, tapi mereka juga maling. Oke, itu saja teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.